Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Bambang Irianto. Saya dulu bekas karyawan Sukovindo, bekerja sejak 1 Juni 1993. Jadi selama 26 tahun lah saya mengabdi di Sukovindo, khusus untuk membidangi masalah ekspor nasional. Nah, berikut adalah slide presentasi, sedikit saya gambarkan mengenai kegiatan saya selama di ekspor. Ya, pertama adalah yang terkait dengan masalah seller dan buyer. Ya, awalnya adalah terjadinya transaksi ekspor adalah ketika seller dan buyer menyepakati terhadap produk yang akan mereka kirim dari titik seller menuju ke titik buyer. Nah, di sini yang paling utama adalah di titik tengahnya, ya, adalah persoalan yang berhubungan dengan kesiapan dari baik dari produknya, baik dari terminalnya maupun juga dari kapalnya. Ya. Itu ditentukan yang namanya notice of readiness, kesiapan. Ya. Nah, dari titik itulah kita mulai bicara bagaimana supaya kargonya itu siap untuk dinaikkan ke kapal. Nah, di situ kita melakukan meeting cukup 10 menit untuk membicarakan namanya storage plan atau cargo manifest. Jadi dari meeting itu bisa menentukan kira-kira produk itu akan ditaruh di kompartemen yang mana di kapal. Dan itu bisa sangat menentukan prioritas daripada produk itu ketika naik ke kapal. Nah, ini catatan penting di sini adalah masalah prioritas itu. Terus kemudian baru kita bicara mengenai packaging. Ya, packaging. Nah, ini juga penting. Biasanya kalau kita di kapal adalah kita akan menentukan kesiapan daripada packaging itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya para produsen dari produk itu sudah menyiapkan packaging itu jauh sebelum barang itu naik ke kapal. Ini penting. Jadi apa yang dilakukan kita di atas kapal hanya pada saat kita melakukan verifikasi. Baru kemudian kita bicara mengenai produk, ya. Jadi ada step-stepnya itu. Jadi kalau di kapal kita bicara terbalik. Kalau di darat, kalau kita berada di sisi penjual, kita akan bicara mengenai produk, kita akan bicara packaging, baru kemudian kita bicara packaging itu ketika naik ke atas kapal, terus kemudian ketika packaging itu dibawa kapal sampai ke tangan pembeli. Tapi kalau kita dari sisi auditor akan melihat sisi sebaliknya. Disinilah. Kenapa? Karena itu nanti akan berhubungan dengan time lag waktu. Time lock namanya ya. Waktu yang dibutuhkan seluruh persiapan itu yang dilakukan baik oleh pembeli maupun penjual ya, itu sesuai dengan yang disepakati. Nah, kenapa itu penting? Nah, disinilah banyak faktor yang menyebabkan itu menjadi penting. Adalah pertama adalah masalah cost dan kedua adalah masalah resiko. Ya, di sini kenapa pentingnya kita juga harus melakukan traceable ya, terhadap produk itu. Kita harus yakin bahwa produk yang naik ke atas kapal itu betul-betul produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Traceable produk, product list. Jadi produk, informasi atau identifikasi mengenai produk itu harus benar-benar lengkap dan sesuai yang dibutuhkan baik oleh seller maupun buyer. Ya. Terus kemudian ketika produk itu masuk ke pelabuhan, kita juga harus pastikan bahwa pelabuhan tempat produk itu nanti ditempatkan juga harus yang layak. Jadi jangan nanti kita memasukkan produk kita
ke wilayah-wilayah pelabuhan yang tidak jelas. Ya. Jadi harus masuk ke wilayah yang jelas. Gitu. Jadi setiap port yang kita jadikan tempat untuk transaksi ekspor itu harus betul-betul kita ketahui apakah port tingkat resikonya, terus kemudian timbulnya cost dan segala macam. Disitulah kenapa ada istilahnya PLB, Pusat Logistik Berikat. Itu adalah salah satu solusi bagaimana supaya produk ketika masuk ke port, ketika masuk ke pelabuhan, itu betul-betul aman dan nyaman. Nah, terus kemudian shipping list. Shipping list itu juga kita harus tahu keberadaan kapal. Karena kalau kita tidak tahu keberadaan kapal, tentunya juga barang kita kemungkinan besar bisa hilang. Ya. Kalaupun tidak hilang, ya barang tersebut juga bisa bermasalah ketika sampai di negara tujuan. Ya. Nah, disinilah kita perlu melakukan on-board key meeting. Key meeting adalah kita bicara mengenai pertemuan kunci untuk membahas segala hal yang terkait dengan tadi, ya kan, kesiapan produk, kesiapan packaging, kesiapan kargo, juga kesiapan terminal dan juga kesiapan kapal. Terus baru kemudian kita usulkan untuk ya lakukan namanya Shipshore Annual Meeting. Itu yang biasa kita lakukan di Singapura. Dan itu wajib kita datangi karena itu juga berhubungan dengan masalah kredibilitas daripada kegiatan ekspor atau impor itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.